klaim. Aduh. Lanjut aja dulu. Bagaimana ya namaku? Saya baru lihat tuh. Itu yang intinya begini. Ayat itu kunci terbesar akidahnya Wahabi. Itu salah satu kunci terbesar yang akidah Wahabi. Terbesar ya, saya garis bawahi. Kalau kita bisa menjelaskan dan memahami itu sesuai dengan pemahaman para ulama, setidaknya satu dalil, satu pilar mereka sudah tumbang. Ini termasuk dalil tumbang. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam tafsir Tabari ini, di bawahnya itu banyak sekali nanti perkataan Ibnu Abbas, perkataan para sahabat yang mengatakan orang musyrik beriman. Kata-katanya Pak, beriman. Nah, orang musyrik beriman. Antum bisa cek sendiri di bawahnya. Lanjut. Berarti wa ma yukiru aksaru haula'i itu kan perkataan daripada Abu Ja'far ini siapa? Ini Tengku Ziana. Abu Ja'far itu Imam Tabari. Nah, jadi mereka kan mengatakan bahwa orang kafir itu ikrar, betul nggak Sazian? Ikrar pada tauhid rububiyah, meyakini ya apa? Ikrar apa? Mengakui. Mengakui. Tapi di sini ditolak oleh Abu Ja'far Tabari. Kalau saya begini dulu pendekatannya. Pertama, ayatnya kan bunyi begini. Wa ma yu'minu aktsaruhum ma'allahi illa wahum musyrikun. Wa ma yu'minu. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka. Pertanyaannya, apa definisi iman dalam ayat ini? Itu dulu. Nah, itu dulu yang harus didudukkan. Apa definisi iman? Iman secara bahasa bagaimana? Iman secara istilah syariat bagaimana? Dan iman yang dimaksudkan dalam ayat ini apa? Gitu. Ketika nanti sudah jelas, oh ayat ini nggak membahas iman ini maksudnya, gitu. Siap. Antum sudah pernah membawa ini Ustaz Zian ketika diskusi dengan mereka? Bukan saya yang bawa, mereka yang biasanya bawa itu. Bagaimana framing mereka itu ketika membawa ini? Itu salah satu bukti itu ke bawahnya antum buka. Bukan kami Wahabi yang mengatakan bukan kami Wahabi yang mengatakan orang musyrik beriman. Para sahabat yang mengatakan bahwa orang musyrik beriman. Coba antum cek ke bawahnya. Banyak itu. Kalau nggak ada persiapan menanggapi ayat itu, bisa salah-salah kita iyain. Yang nampak. Monggo silakan teman-teman, silakan memahami masing-masing. Coba. Ya, namaku, silakan dibagi ilmunya. Untuk membedakannya dalam stok. Safrizal, silakan naik ya Safrizal. Bahas dulu iman. Iman menurut lughat, menurut syarak. Betul. Coba. Kalau menurut lughat itu percaya, tasdik. Ya. Percaya bukan tasdik. Ya. Percaya. Enggak, yang benar tasdik atau percaya? Percaya tasdik itu beda. Di mana itu kita menjumpai Tasdik itu? Kan membenarkan. Ya, membenarkan. Saddaqa yusaddiqu, tasdik membenarkan atau pembenaran. Nah, oke, itu secara bahasa. Kalau secara istilah? Beriman itu, iman yang itu yang secara istilah syarak itu. Ya. Tasdik bil qalbi itu, wa talaffuz bil lisan, wa amal bil arkan itu saja. Ya. Begitu berarti. Hah? Al imanu wa tasdiqu bil qalbi wa talaffuz bil lisani wa amal bil arkan. Ya, wa amal bil arkan itu sebenarnya kamilah ya, syarat kamilah. Ya. Nah, itu satu. Jadi
Ini bisa ditambah ya teman-teman ya. Ini penting sekali ini. Dalam pandangan saya ini sangat penting. Kalau ingin menanggapi Wahabi, pengen jadi debaters, ini salah satu poin paling penting yang harus diprioritaskan dalam membahas Tauhid 3 ini. Jadi, karena ini kuncinya, di dalil ini mereka gunakan. Tafsir Tabari juga. Jadi, kita sepakati dulu. Iman itu artinya tasdiq, dan itu secara bahasa. Tapi saya belum tahu juga, mungkin ada secara bahasa itu kan banyak ya definisinya. Bisa jadi ada makna yang lain, tapi saya kurang tahu juga. Nah, di sini Imam Ja'far menafsirkan makna iman di sini bukan iman secara syariat. Itu satu. Bukan iman dengan makna tasdik. Itu dua. Dari mana kita tahu bahwa Imam Ja'far di sini memahami iman bukan dengan makna tasdik? Antum baca. Perhatikan. Qala Abu Ja'far, ya, baris ketiga itu. Qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzikruhu wa ma yukirru aktsaru haula. Ayatnya itu padahal berbunyi wa ma yu'minu. Tetapi ketika ditafsir atau ditakwil jadinya wa ma yukirru. Yukirru itu masdarnya ikrar. Nah, jadi iman di sini dengan mana ikrar, bukan dengan mana tasdiq. Bukan bermakna membenarkan, tapi bermakna pengakuan. Nah, itu kuncinya di situ. Pertama kita bilang, iman di sini bukan iman dengan makna pembenaran atau membenarkan. Melainkan iman di sini hanya bermakna pengakuan saja. Ya, sebagaimana yang kita akui, pengakuan di lisannya saja. Itu satu. Itu yang kita harus klaim. Iman di sini bukan iman secara istilah syara'. Ya, melainkan iman di sini hanya pengakuan, bukan membenarkan. Mereka di mulut mengaku bahwa Allah sebagai pencipta. Itu betul. Kita nggak bisa sanggah itu karena memang ada memang. Dan nggak mungkin kita bahas sanggah kalau memang benar ya. Itu satu. Itu sudah patah satu argumen. Kalau definisi iman di situ bukanlah tasdiq. Satu. Tapi ikrar. Dua, teman-teman fokus di sini. Fokus di baris yang terakhir. Baris ketiga sebelum terakhir. Illa wahum musyrikun. Oh, saya baca ayatnya full ya. Qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzikruhu, telah berkata Imam Tabari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya atau tafsirnya wa ma yukirru aktsaru haula, dan tidaklah kebanyakan mereka mengakui. Ya. Jadi orang-orang, siapa mereka itu? Orang-orang yang Allah sifati mereka. Jadi sebagaimana ayat fis samawati wal ardi yamurru alaihi, itu bahas lain. Billahi, ya. Apa yang mereka akui dengan Allah? Mereka mengakui Allah khaliquhu, Allah penciptanya. Wa raziquhu, pemberi rezekinya. Wa khaliqu kulla syai', dan pencipta tiap-tiap sesuatu. Itu diakui oleh orang-orang musyrik semuanya. Illa, kecuali atau dengan makna lakin, tetapi wahum musyrikun, mereka musyrik. Di mana musyriknya? Ini poin penting. Musyriknya pertama, fi ibadatihimil awsana wal asnam, yakni pada penyembahan mereka akan patung-patung dan batu-batu. Jadi syiriknya di mana? Penyembahan patung dan batu. Ini syirik kalau versi Wahabi apa maksudnya di sini? Syirik di uluhiyah, penyembahan atau peribadatan. Ini kuncinya mereka ini. Kedua, di sini yang menjadi bumerang bagi mereka. Wattikhadhihim min dunahu arbaba. Orang-orang musyrik ini juga menjadikan selain Allah arbaba. Tanya sama mereka, arbaba itu jamak atau mufrad? Pasti dijawab jamak. Mufradnya apa? Coba teman-teman ada yang tahu mufradnya? Mufradnya itu Rabb. Rabb mufradnya. Rabb itu rububiyah atau bukan, tanya? Rububiyah. Di sini dengan sharih dikatakan orang-orang musyrik itu menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Ini syirik di rububiyah.
Ini syirik di rububiyah. Jadi bukan bertauhid rububiyah, syirik di rububiyah. Ketiga, waza'mihim, ya ini ma'tuf ibaratihim ya. Ya. Waza'mihim anna lahu walad. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Mereka mengklaim atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Punya anak ini sebenarnya syirik di rububiyah, ya, syirik di rububiyah. Cuman terkadang berdasarkan pengalaman saya, nggak semua Wahabi itu bisa nangkep gimana maksud kok bisa Allah punya anak itu syirik di rububiyah. Gitu. Kalau khusus pada poin ketiga ini, Allah punya anak, disimpulkan gugurnya tauhid rububiyah orang musyrik, itu kita butuh referensi tambahan. Dan itu saya punya. Sharih dari Imam Tabari yang mengatakan orang-orang yang menjadikan Isa sebagai anak itu syirik di rububiyah. Itu ada. Sharih dalam tafsir Imam Tabari saya punya. 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Jadi kesimpulannya 3. Pertama, iman di situ bukan makna tasdiq, tapi makna ikrar. Itu 1. 2, mereka syirik di uluhiyah, sepakat, menyembah patung. Mereka syirik di rububiyah, menjadikan patung sebagai rob rububiyah. 2, meyakini Allah punya anak. Ini syirik di rububiyah. Jadi kesimpulannya ada 2. Pertama, mereka tetap syirik di rububiyah. Kedua, iman mereka itu hanya ikrar, bukan tasdiq. Kenapa Ustaz Zian? Ya. Saya mau bertanya, yang dalam kitab mereka itu yang mengatakan bertauhid rububiyah kamil itu di mana, Ustaz? Itu ada 10 kitab yang secara eksplisit ada 2. Secara eksplisit ada 2, tapi secara mafhum itu ada 10. Dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, dari Al-Albani ada, Ar-Rajihi ada. Tapi yang sharih itu di Kaifa Nafhamu Tauhid. Yang Muhammad Ahmad Basmil itu ya? Basyamil. Kalau untuk Basyamil itu mana ya tadi, sebentar saya buka Basyamil dulu. Kaifa. Jadi Kaifa Nafhamu Tauhid itu biasanya teman-teman kan bukanya di tentang Abu Lahab dan Abu Jahal ya. Tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu halaman 15. Teman-teman buka ke halaman sebelumnya, 1 halaman. Jadi kalau yang tauhid 1 halaman saja, tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab itu halaman 15, buka ke halaman 14 dengan judul Imanul Musyrikina Billah. Di situ disebutin faqad kana haula'il musyrikuna yu'minuna biwujudillahi imanan jazim. Ini bid'ah nih, jazim ini dapat dari mana? Imanan jaziman wa yuwahhidunahu fir rububiyah tauhidan kamilan. Jadi ini klaim paling lucu yang pernah saya temui dari Wahabi. Dia mengatakan orang-orang musyrik itu beriman dengan wujudnya Allah, iman yang jazim. Iman yang jazim, abad mantap, keberapa, kuat. Ustaz Zian? Apa? Abad keberapa Muhammad Ahmad Basmil itu? Orang baru ini. Saya bahkan Masih hidup nggak tahu masih hidup atau enggak ya. Tapi perkataan beliau ini terkadang, bukan yang ini ya, di kitab beliau yang lain saya isi juga ke dalam buku saya. Jadi saya punya metode bikin buku itu dengan cara mengutip perkataan ulama Wahabi sendiri gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa yang membantah Wahabi itu nggak perlu aswaja. Wahabi sesama sendiri itu bisa membantah sesama dirinya. Dan dia termasuk nanti salah satu ulama yang membantah ulama Wahabi yang lain. Ini. Gitu. Siap. Nah, intinya gitu. Gitunya sih. Soalnya nanti kenapa saya bilang begini? Biar apa ya? Biar teman-teman itu nggak mengiyakan, tidak mengiyakan apa yang mereka bilang, karena kunci dalil mereka itu hanya berputar di 3 ayat. Tauhid rububiyah, dalil yang paling mentok, yang kalau kita bisa jelaskan itu bagaimana maksudnya, itu sudah clear. Pertama, wala in sa'altahum. Itu ada 5 ayat dalam Al-Quran di tempat yang berbeda. Yang kedua,
ayat yang barusan, yang kedua. Yang ketiga, ayat manakala orang musyrik menaiki kapal. Saat mereka naiki kapal, terus ada maksudnya ada bencana ya di atas kapalnya di tengah lautan, terus mereka berdoa kepada Allah mukhlisina lahu, ya kan? Ikhlas. Itu gimana cara jelasinnya? Cuma tiga itu. Nah, cuma tiga itu. Yang lain itu enggak, hal-hal biasa pun kita bisa tanggapi. Tapi kalau yang tiga itu kita benar-benar kudu siapin data memang. Data-datanya itu perlu di cross check seperti teman-teman kemarin ya. Saya diskusi jam 2 malam waktu itu saat dia membawa dalil orang musyrik naik kapal. Terus orang musyrik naik kapal terus terjadi bencana, dia membawakan sebuah asar dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Ternyata asar ini setelah saya cek munqati, terputus, dia dhaif. Gitu karena bukan mursa, apa sih namanya? Munqati udah jelas karena ada perawi yang dia itu tidak bertemu dengan perawi yang dia nisbatkan itu. Munqati berarti rawinya. Entah mudalis, entah apa, lupa namanya, mudalis kalau nggak salah. Gitu, itu aja 3 udah selesai. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi silakan. Yang ustaz-ustaz yang mau menambahkan, Ustaz Hafrizal, Ustaz Yain namaku, Ustaz Susanto, Mbak Afnan yang baru bergabung. Tapi begini ya, sebelum dalam bab ikrar ini kan perlu tahu dulu definisi ikrar seperti dikatakan tadi kan. Kalau menurut antum Syekh Albini, ikrar itu apa dan iman itu apa? Karena kan dalam kita belajar ilmu mantik kan begitu. Segala sesuatu ada, untuk mengetahui itu ada, perlu kepada apa yang ada itu. Wah, ini udah bahaya nih. Saya mantiknya belum khatam tuh. Ikrar itu yang saya tahu itu mengucapkan. Kan walaupun tidak ada tasdik di situ. Tidak ada pembenaran hati. Betul nggak Ustaz? Ini jaringan saya atau apa nih? Lah. Cek. Apanya yang lah? Ada suara antum. Itu. Kalau saya itu yang saya tahu itu ikrar itu mengucapkan atau mentalafus walaupun hati kita tidak meyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang D3. Ya, izin bertanya kepada Ustadz atau Yai yang di sini. Tadi dikatakan pembahasan tentang tauhid gitu ya. Hanya sampai dijelaskan hanya Isaan Allah gitu. Bagaimana dengan Yahudi Ustadz gitu? Karena di kalangan umat bawah ini beredar pemahaman bahwa tauhid Islam dan Yahudi itu sama gitu Ustadz. Sementara kalau terkait Allah punya anak, Yahudi juga berkata Uzair anak Allah begitu. Pertanyaannya bagaimana hukumnya di saat ada yang mengatakan tauhid orang Islam dengan tauhid orang Yahudi sama? Iya betul gitu Ustadz. Karena ada beberapa dalil yang saudara kita bawa gitu. Antara lain kalau seingat saya itu surat Al-Hajj 40 gitu. Bahwa pada saat itu umat-umat Yahudi masih menyebut asma Allah di tempat ibadahnya gitu. Dan juga seingat saya itu Sebentar, ayat berapa? Al-Hajj 40. Al-Hajj ayat 40. Ya, ayat 40.
di situ ada disebutkan tempat ibadah itu merujuk kepada salah satunya tempat ibadah Yahudi juga gitu. Ini saya mau menanggapi ini tadi Ustadz Zian tentang ikrar. Mau dilanjutkan. Nanti dulu bentar ya Ustadz ya. Ini saya baru datang nih habis. Tadi wa mayukiru aksaru haula'i alladzina wasafa azza wa jalla sifatahum. Wa mayukiru tadi diartikan sama Ustadz Zian itu ikrar. Saya definisikan dulu. Ikrar menurut syara itu ikhbarun bihakin li akhara alaih. Memberi kabar kepada orang lain dengan nyata. Bukan iman, bukan percaya, tapi memberi kabar loh. Wa ma yu'minu aksarohum. Nah, berarti Itu yang di Bajuri ya. Namaku. Itu definisi ikrar secara istilah atau secara bahasa? secara syara. Syara ya istilah syara. Istilah. Tapi kalau secara syara itu ada kait anil haq ya? Bihakin. Bihakin ini bihaq. secara nyata, secara gamblang, secara jelas. Oh, bukan apa yang dia sampaikan itu harus benar dan fakta, bukan itu maksudnya. Bukan, tapi apa yang ada di dalam dirinya itu hak secara nyata dikabarkan kepada orang lain. Oh, Pertama itu. Yang keduanya itu tentang iman ya, tentang iman menurut syara. Menurut syara kan huwa al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Wa ma yuqirru ini tidak termasuk beriman karena di sini mendefinisikan al-i'tiqad jenis qorib wal iqraru ini fasal qorib. Jenis qoribnya tidak ada, yang ada hanya fasal qorib, tidak termasuk definisi iman. Jadi ikrar sesuai dengan definisi ikrarnya tersebut. Maka ketika diartikan wa ma yuqirru itu tidak bisa diartikan beriman. Begitu. betul, mantap. Monggo silakan lanjut. Ini terakhir sebagai tambahan, teman-teman bisa buka ayat yang sama di tafsir Ibnu Jauzi, Zadul Masir. Ini yang menjadi kuncinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi teman-teman buka kitab Zadul Masir, tafsir Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi. Jadi sebelum muncul Ibn Taimiyah ya. Dan kalau ada yang bilang, oh itu untuk membantah Syekh Ibn Taimiyah, ini Ibn Taimiyah pun belum lahir. Jadi begini katanya di sini. Ayat ini ulama ikhtilaf kemana diturunkan. Nah ini satu. Pertama mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik. Ini diriwayatkan oleh Abu Saleh daripada Ibn Abbas. Ya. Yang kedua, ayat ini diturunkan kepada orang Nasrani. Ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas juga. Yang ketiga, ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Dan ini dikatakan oleh Hasanul Basri, ulama salaf. Jadi masih ihtimal. Ayat ini ada 3 kemungkinan, apakah diturunkan kepada orang musyrik, atau diturunkan kepada orang Nasrani, atau diturunkan kepada orang munafik dari kalangan orang Islam sendiri. 3. Nah, poin yang kedua, siapa tadi ya Bang Destroyer sebentar ya. Di sini ada perkataan nih. Fa in qila kaifa wasafal musyrika bil iman. Kalau ada yang bertanya, kaifa wasafal musyrik? Kok atau bagaimana bisa orang musyrik itu disifati dengan kata iman? Kan itu pertanyaannya. Kok bisa dalam ayat ini disebutkan orang musyrik itu disifati dengan sifat iman? Fal jawabannya annahu laisal muradu bihi haqiqatal iman. Tiadalah yang dimaksud dengan iman pada orang-orang musyrik ini itu hakikat iman atau sebenar-benar iman, bukan. Tidak seperti yang diklaim oleh Wahabi. Wa innamal makna, hanya saja makna yang dimaksud anna aktsarahum ma'a idharihimul iman bi alsinatihim musyrikun. Hanya saja makna yang dimaksud bahwa kebanyakan orang-orang musyrik bersamaan mereka menampak-nampakkan, ini kuncinya, menampak-nampakkan iman di lisan, di mulut-mulut mereka,
tapi sejatinya mereka musyrik. Atau bahasa sederhananya, maksud mereka beriman yang disebutkan oleh para sahabat, mereka menampakkan iman di mulutnya saja, tapi di hatinya tidak. Gitu. Terus mereka nanya, emang di hati gimana? Nah, itu kita pakai kunci yang 20. Ada tuh yang udah saya bikin di YouTube. Hati mereka itu ragu bahwa Allah sebagai pencipta, dan itu tidak sah dikatakan beriman. Jadi secara hati, pengakuan ini tidak bisa diterima. Karena nanti ada 3 aspek. Ucapannya, hatinya, dan perbuatannya. Secara hati mereka ragu, secara perbuatan mereka tidak menunjukkan keimanan, tapi secara mulut tok, ya, di mulut tok mereka seakan-akan beriman, tapi sejatinya tidak. Ini bisa dicatat ya dalam tafsir Ibn Jauzi, ayat yang sama Yusuf surat 106. Ayat 106. Gitu. Silakan lanjut bertanya. Gimana? Lanjut Bang D35. Oh ya, Bang Destroyer. Ini teman-teman bisa dikoreksi ya. Jadi begini, pernyataan bahwa tauhid orang musyrik dan tauhid orang Islam ini sama, ini kalimat mujmal bagi saya. Maksud mujmal itu kalimat yang maknanya umum. Mujmal atau am ya? Maksud saya itu begini. Tauhid orang musyrik, tauhid orang Islam dengan tauhid Yahudi itu sama, konteksnya apa? Apakah konteks metodenya, konteks keimanannya, atau sebagian keimanannya saja? Contoh, teman-teman dari Salafi Wahabi mengklaim bahwa tauhid asma wa sifat orang Muslim dengan orang Yahudi itu sama. Itu ada di mulut ustadz-ustadz mereka dan ada di kitab-kitab ulamanya. Itu saya temukan sendiri. Makanya mereka itu berani mengatakan, Yahudi saja percaya Allah punya tangan, kok kita tidak? Kenapa? Karena mereka mengakui tauhid mereka dalam bab asma wa sifat dengan orang Yahudi itu sama. Asma wa sifat dulu ya. Tapi di uluhiyah tidak. Gitu. Uluhiyah mereka tidak saya belum pernah mau bilang ya. Di uluhiyah tidak, tapi kalau di rububiyah sama juga. Jadi kalau orang Wahabi itu meyakini orang Islam sama orang Yahudi sama di tauhid rububiyah dan asma wa sifat, tapi beda di uluhiyah. Kalau kami katakan tiga-tiganya nggak sama. Orang Yahudi musyrik di rububiyah, di uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, jadi kalau dalam penjelasan apa ya Bang, saya pengen ngomongnya Muslim doang gitu, tapi dalam internal Islam sendiri memang ada beberapa pemahaman gitu ya Bang Destroyer ya. Jadi saya kasih dua-duanya gitu. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah nggak sama secara pemahaman. Kalau dalam Wahabi sebagian yang sama. Itu satu. Kalau kerangka metode, selama tidak ada unsur sengaja untuk menyerupai, saya pribadi tak masalah. Karena setahu saya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu baru dihukumi seseorang itu musyabbih atau serupa dengan suatu kaum saat memenuhi 2 syarat. Satu, dia menyerupai pada sesuatu yang sifatnya khusus. Memang kaum itu yang menjadi ciri khasnya ini. Ya, kemudian kita sama. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang ditiru ini bukan ciri khas mereka dan kita sama, itu nggak ada problem, nggak dikatakan serupa. Syarat yang kedua, adanya kesengajaan. Kalau memang ada unsur kesengajaan untuk meniru, itu baru dikatakan meniru. Tapi kalau nggak ada kesengajaan, berarti bukan meniru, tertiru sendiri. Ini yang saya tahu, gitu. Meskipun pandangan saya pribadi ini berbeda. Kalau teman-teman atau kebanyakan ulama mengatakan tetap tidak boleh. Ya, izin Ustadz menambahkan, mengapa sampai harus ada dua pendapat gitu ya Ustadz tentang tauhid ya? Harusnya satu saja gitu biar kita yang di bawah ini nggak kebingungan gitu Ustadz. Kalau memang beda, katakan beda, jangan ada
pilihan gitu Ustaz. Ya, Pengennya sih begitu gitu betul. kan. Saya pengennya juga begitu. Cuman ya mau gimana lagi, orang Wahabi mengaku yang begitu. Makanya kan kita biasanya di komal-komal ini menyerukan itu. Jadi kami luruskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki tangan berbentuk, berarah, beruang. Demi apa ya? Meluruskan bahwa akidahnya tauhidnya orang Yahudi dengan orang Islam itu sebagian pun nggak sama. Gitu. Jadi di saat kami mengatakan tidak sama, mereka mengklaim sebagian sama. Makanya kan susah. Makanya kita kadang-kadang jadi senjata gitu. Jadi orang-orang non-Islam menyerang Islam itu pakai lewat Wahabi. Wahabi meyakini orang tua Nabi masuk neraka. Nah, Oten nyerang lewat situ. Apalagi kaki Allah berkerut, serang lagi. Iya, memang kalau izin Ustadz ya curhat sedikit. Kalau saya ini memang bersama beberapa saudara Muslim yang lain itu memang fokus apa sih yang dilakukan Yahudi ini ketika ada di surat Al-Maidah ayat 82 itu dikatakan musuh paling keras orang beriman itu adalah Yahudi gitu. Dan persahabat yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman itu sesungguhnya adalah Nasrani gitu. Mengapa sampai ada ayat ini gitu? Peringatan keras dari Allah untuk kita ini kalau kita orang-orang beriman di situ termasuk gitu kan. Nah, ternyata memang pemahaman kami sementara ini mereka ini menyerang tidak secara face to face gitu, tatap muka gitu Ustadz. Tapi mereka masuk ke dalam yang bagian vital kita, apa itu, yaitu tauhid gitu. Jadi ketika ada pilihan tadi itu yang Ustadz jelaskan itu, ini membuat kami bingung, sementara kami secara keilmuan jauh di bawah Ustadz gitu. Ya, nggak bingung Pak. Ya izin Ustadz, ini mohon maaf ini. Nggak masalah, nggak masalah. Pertama, kita nih sama-sama sharing ya, jadi jangan dinarasikan begitu saya jadi ini. Maksudnya kita sama di sini. Kalau pilihan ya tidak pilihan ya Bapak. Kenapa saya bilang begitu? Apa ya, saya sebenarnya kurang suka menjas. Tapi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Wahabi dalam konteks tadi itu keliru. Gitu. Pilihan itu hanya terjadi pada sesuatu yang dua-duanya benar. Contoh, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi sama Syafi'i. Hanafi itu kunut, Hanafi nggak kunut, Syafi'i kunut. Dua-duanya punya dalil. Dua itu disebut pilihan. Tapi kalau Wahabi dalam konteks ini saja ya, saya nggak bilang semua dulu. Dalam konteks ini saja, itu nggak memiliki dalil. Kalau ada dalil dipaksakan. Dan menyelisihi dalil yang lain. Sehingga ini tidak dibenarkan. Dalam pandangan saya, perbedaan ini tidak dianggap sebagai sebuah pilihan. Karena memang terbukti keliru. Kecuali, kenapa saya bilang terbukti keliru? Karena ini bab tauhid. Bab tauhid itu kita nggak bisa, kalau kata ulama itu hitam putih gitu. Benar, salah. Iya Ustadz. Tetapi itu keinginan kami Ustadz. Tapi gini, meskipun tauhid itu hitam putih, benar dan salah, tetapi kesalahan ini sifatnya ada yang semata sesat, ada yang sampai kafir. Tapi nggak sampai kafir. Salafi Wahabi itu Muslim dalam pandangan kami. Cuman keliru dalam beberapa hal saja. Jadi dalam kesimpulan saya pribadi, Abang atau Ustadz, itu bukan sebuah pilihan. Jadi tetap bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, khususnya yang zaman sekarang, itu berbeda secara tauhid. Gitu. Adapun tahu istilah Allah, itu saya rasa nggak dianggap sebagai tauhid gitu. Karena nanti kita akan merujuk lagi definisi tauhid apa. Apakah mereka memenuhi kriteria definisi? Kalau memenuhi baru dianggap tauhid. Inilah penting agar tauhid itu tidak dibagi.
Kalau Iya. dibagi gini ujung-ujungnya, sebagian Yahudi bertauhid. Apa? Sebagian Yahudi, enggak, Yahudi bertauhid sebagian. Sebagaimana musyrik bertauhid sebagian. Ah, memang bikin PR mulu ya. Ayo teman-teman ngomong lah, jangan saya sendiri. Iya. Ya saya pun kalau terlalu banyak bicara nanti kesannya mendebat Ustadz gitu. Jadi mungkin saya cukupkan dulu. Sebenarnya banyak yang mau saya utarakan ini mumpung ada para Ustadz nih kesempatannya enak juga ini untuk bertanya kan. Karena kemana-mana saya bertanya itu bersama teman-teman 90% itu mengatakan ya karena memang algoritma akun saya ini ke apologet semua debat lintas agama gitu kan. Jadi setiap saya tanya itu 90% mengatakan sama gitu. Karena di tanahnya Yahudi itu ada kalimat yang berbunyi Shema Israel dan seterusnya itu. Nah, itu dipahami sebagai tauhid yang sama, mengesahkan Allah gitu. Itu yang dijadikan patokan yang menyamakan ini Ustadz. Itu ya kembali lagi itu, kembali ke definisi tauhid. Karena kalau tauhidnya dibagi, ya ada kemungkinan mereka memiliki sebagian tauhid. Tapi kalau Nah ini loh Ustadz, kata-kata ada kemungkinan ini yang bikin walaupun sedikit tapi apa telak kenanya Ustadz. maka oleh karena itu definisi Iya. tauhidnya harus tepat dan jangan ada pembagian. Perspektif boleh, tapi pembagian jangan. Perspektif itu gini, tauhidnya satu, cuman perspektifnya beda. Dilihat dari zat begini, sama seperti saya misalnya. Saya satu, tapi perspektifnya saya bisa beda-beda. Contoh, saya kalau ada perspektif ibu saya seorang anak. Dari perspektif keponakan saya sebagai omnya. Tapi diri saya satu, gitu. Kalau perspektif berbeda, nggak masalah. Tapi kalau memang tauhidnya dibagi, dipisah, ini ada sebagian, ini nggak ada sebagian, itu fatal sekali. Itu, ini butuh sedikit mendalam ya tentang Iya, tentang ini. Karena nanti sejauh pengalaman saya, teman-teman Wahabi tetap mengakui, oh kami nggak membagi tauhid, katanya. Tetap dibilang begitu, meskipun ulamanya sendiri yang bilang. Jadi udah kayak udah berbeda-beda sesamanya. Gitu. Ya, kalau Monggo yang lain. iya ini yang lain silakanlah. Jadi nggak enak ini saya ini. Bang Jo untuk ngapain? Iya. Ya dari sekian banyak ustadz dan guru yang saya tanya itu hanya satu yang telak mengatakan bahwa dia hukumnya sudah murtad bilisan gitu. Nah, ketika disampaikan yang betul menurut keilmuan gitu kan, dia tetap pada pendapatnya. Beliau mengatakan ya sudah amalmu amalmu, amalku amalku begitu. Nah, setelah itu beliau tutup akun, Ustaz. Itu yang bikin saya apa gitu, Ustaz. Setelah dia mengatakan bahwa Murtad bilisan, murtad melalui lisannya gitu ketika mengatakan menyamakan tauhid itu. Dan setelah diingatkan saudara kita ini tetap kekeh menyamakan gitu kan. Akhirnya ya sudah amalmu amalmu, amalku amalku gitu. Iya. Nah, setelah itu beliau kan nggak main TikTok lagi, Ustaz. Nah, itu yang bikin saya kehilangan tempat bertanya gitu. Beliau kalau nggak salah pengasuh di Sidogiri Ustadz, cuman ya nggak terlalu aktif di TikTok gitu karena beliau sibuk di pesantrennya gitu kan. Itu biasanya tempat kami bertanya gitu Ustadz. siap. Jadi Mungkin ada kesibukan ya. ya beliau lebih sibuk di offline-nya. Kalau dasar kami ini yang
ilmunya kurang ini cuman dua, Ustadz. Yang pertama itu di Al-Qur'annya surat Al-Kafirun gitu kan. Yang keduanya di hadis Nabi ketika beliau didatangi sahabat dengan membawa lembaran Taurat, gulungan Taurat, itu kan beliau kurang nyaman gitu, sehingga beliau Betul, betul. berkata gitu kan, seandainya Musa hidup di zaman Ya, ya. sekarang tidak ada lain kecuali mengikutiku gitu, Ustaz. Hmm. Nah, cuman dua dalil ini yang kami bawa ini ditanggapi dengan ada salah satu hadis itu kan, latu sodiku walatu kadibu. Oh, Israiliyat. Nah, Roja gitu, itu. Ustaz. Nah, itu kan bagaimana bisa nyambung dua hadis ini, Ustaz? Di satu sisi Nabi seperti itu sikapnya ketika sahabat membawa gulungan Taurat gitu kan. Di satu sisi ketika ada ahli kitab menjelaskan sesuatu, jangan kau dustakan dan jangan kau terima gitu. Betul. Nah, di situ ada tambahan kata sebagian, Ustadz, di hadis yang jangan kau terima, jangan kau dustakan itu. Ada kata-kata amin. Ya, secara terjemahan kami ini kan apa yang disampaikan itu yang kami dengarkan gitu, Ustadz. Nah, terkait penjelasannya kan rata-rata mengatakan bahwa ada kata sebagian itu. Jadi jangan kau dustakan, jangan pula kau terima sebagian gitu. Nah, dengan hadis ini saudara-saudara muslim kita itu mengatakan bahwa masih ada sisa kebenaran di dalam kitab baik Injil maupun Taurat yang sekarang ini gitu, Ustaz. Nah, ada satu saudara kami itu tidak ada kata sebagian di situ. Itu hanya tambahan saja gitu. Kalau di letterleknya nggak ada. Gitu. Cuman kan karena kalah suara gitu, Ustaz, akhirnya ya kami cari yang mau istilahnya saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan gitu, Ustaz. Kami cari orang-orang yang seperti itu, jadi saling menerima pendapat gitu, Ustaz. Nah, apakah memang ada kata sebagian di hadis itu atau tidak gitu, Ustaz? Dan juga tadi Al-Hajj 40 belum dijelaskan sama Ustaz gitu. Ya, itu saya harus mencoba mentelaah dulu. Baik, Kalau Ustaz. belum berani ngomong ya, maksudnya. Iya. Tapi kalau berdasarkan penjelasan antum, yang menjadi titik poin itu apa dulu? Apa itu Israiliyat yang ada di situ? Apa definisinya? Cakupannya sejauh mana? Nah, itu yang kami tidak sampai bertanya seperti itu, Ustaz, karena yang kami tanya juga lebih berilmu. Kami segan banyak bertanya gitu, seakan-akan kami membantah penjelasan beliau gitu, Ustaz. Aman, enggak lah. Kalau ada orang nanya banyak dianggap, tapi gimana ya? Beda-beda orang ya. Ya, Ada juga sih gitu. ya nanya sama membantah kan kelihatan, Ustaz. Kami bawa dalil ini, beliau bawa dalil itu, seolah-olah kami tabrakkan gitu kan. Oh, mungkin nggak terbiasa dengan dunia diskusi mungkin. Ya gitulah, Ustaz. Aduh. Ya, Al-Hajj 40 itu secara terjemahannya kan memang ada di